Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi dipeluk sambil diajari 5 ayat pertama dari surat Iqra. Apa yang dibacakan Jibril alaihissalam kepada Rasulullah akan melekat di pikirannya Rasulullah dan tidak akan lupa lagi. Sanuqri'uka fala tansa. Setelah malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertamanya tadi, disitulah resmi Rasulullah menjadi nabi. Tapi belum menjadi rasul. Resmi menjadi nabi. Hilang Jibril tanpa memberi pesan apa-apa. Sehingga Rasulullah bertanya-tanya, melarikan diri pulang ke rumahnya Sayyidah Khadijah, istri yang paling dicintai dan istri yang termulia dari istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zammiluni zammiluni, dathiruni dathiruni, kata Rasulullah. Selimutilah aku, selimutilah aku. Inni akhafu ala nafsi. Saya khawatir terhadap diriku. Suatu kejadian seperti ini. Diam Sayyidah Khadijah, diselimuti Rasulullah sampai selesai. Gemetarnya Rasulullah hilang. Bertanya Sayyidah Khadijah, mal amr, mal hadath, apa yang terjadi? Dikisahkan sama Rasulullah kejadian apa yang terjadi kepada Rasulullah, pertemuannya dengan Jibril alaihissalam. Katanya Khadijah, jangan khawatir, fa wallahi innallaha la yukhzika abadan. Sesungguhnya Allah tidak akan mengecewakan kamu. Innaka la tasilur rahim. Kamu ini wahai Rasul, sebelum jadi Rasul, wahai suamiku, tidak pernah memutus silaturahim. Tidak pernah memutus silaturahim. Wa taksibul ma'dum, dan kamu ini selalu membantu orang yang kekurangan. Melihat ada tetangganya punya kekurangan, dibantu. Ini sifatnya Rasulullah. Ada 5 sifat yang disebutkan sama Sayyidah Khadijah. Wa tahmilul kal, wa tahmilul kal. Sifat yang ketiga, kalau ada urusan ikut bantu, gotong royong, tidak pernah tidak ikut gotong royong. Itu sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tahmilul kal, wa tuqrid dhaif. Kalau ada tamu, kamu selalu memuliakan tamu, menghormati tamu. Kamu kasih hidangan. Ini sifat keempatnya Rasulullah. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan kamu selalu berada di depan di saat menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan. Ada orang repot, datang membantu Rasulullah menyelesaikan masalah. Dari 5 sifat ini, kata Sayyidah Khadijah, tidak mungkin pencipta atau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyintai hambanya yang mempunyai 5 sifat ini. Mari, kata Sayyidah Khadijah, isma' ila ibni akhik, dengarkanlah pamannya Khadijah, yaitu Waraqah ibn Nawfal. Diajak, kata Sayyidah Khadijah, dengarkan anak pamanmu ini, anak saudaranya kamu ini. Ya, ini sekedar ucapan lemah lembut supaya merasa dekat Rasulullah dengan Waraqah ibn Nawfal. Padahal Waraqah ini pamannya Sayyidah Khadijah. Berangkat ke sana, pamannya Sayyidah Khadijah ini sudah tua, umurnya 80 tahun, masuk agama Nasrani, tapi mengesahkan Allah, minal muwahhidin. Diceritakan sama Sayyidah Khadijah apa yang terjadi kepada Waraqah ibn Nawfal. Kata Waraqah setelah mendengar, fa wallahi inna hadha namus fa innahu alladhi jaa ila Musa alaihi salam. Sesungguhnya yang kau temui wahai Muhammad di Gua Hira adalah yang bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, yaitu Jibril. Waraqah menyebutnya namus, istilah. Jadi makhluk yang kau temui di Gua Hira itu sesungguhnya itu adalah yang bertemu dengan Nabi Musa. Fa wallahi law kuntu jada'an la ansuruka nasran mu'azzaran id akhrajaka qaumuk. Seandainya nanti saya masih bugar, masih kuat, seandainya saya ini masih muda belia atau masih kuat, saya akan membantumu dengan bantuan yang segala-galanya di saat kau diusir oleh kaummu. Bertanya Rasulullah, amukhrijiyya qaumi, apakah kaumku akan mengusirku? Kata Waraqah, benar, tidak ada nabi yang diutus kecuali diusir oleh kaumnya. Supaya apa? Supaya jadi pelajaran bagi orang yang akan datang. Bagaimana orang yang asalnya yatim terus menjadi orang yang sangat diagung-agungkan. Tidak mungkin itu terjadi kalau tanpa bantuan dari Allah
Subhanahu wa ta'ala. Itulah Rasulullah sebelum jadi Nabi. Sudah pulang Rasulullah, hatinya Rasulullah merasa sejuk dan tenang. Tapi Rasulullah kepingin ketemu lagi malaikat Jibril. Karena ucapannya Waraqah ini menjadi tolak ukur tersendiri buat Rasulullah. Kepingin ketemu lagi Waraqah. Kepingin ketemu lagi sama Jibril alaihissalam. Jibril juga kepingin ketemu lagi sama Rasulullah. Tapi tidak bertemu-temu karena Allah tidak memerintahkan Jibril. Jibril berkata, saya juga kepingin ketemu Rasulullah. Tapi nunggu perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira 1 bulan kemudian Jibril diperintahkan lagi sama Allah untuk menemui Rasulullah. Datang Jibril, Rasulullah sudah menunggu. Sudah menunggu-nunggu di Gua Hira. Datang di Gua Hira memanggil namanya Rasulullah. Ya Muhammad. Melihat ke kanan Rasulullah, tidak ada siapa-siapa. Ya Muhammad, dengar lagi. Menengok ke kiri, tidak ada siapa-siapa. Dan yang ketiga kalinya, ya Muhammad. Baru Jibril alaihissalam menampakkan wajah aslinya. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin wama huwa 'alal ghaibi bidhanin wama huwa biqauli syaitanir rajim. Kata Allah dalam Al-Qur'an. Disitulah Jibril menampakkan wajah aslinya menutupi langit, kata Rasulullah. Di saat Rasulullah melihat Jibril, disitulah Rasulullah diutus menjadi Rasul. Tadi menjadi Nabi, kemudian menjadi Rasul. Kata Jibril, ya Muhammad, inni Jibril wa anta Rasulullah. Sesungguhnya saya adalah Jibril, utusan Allah, dan kamu adalah Rasulullah. Apa bedanya Nabi sama Rasul? Nabi menerima wahyu, tapi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya apa yang diterima dari wahyu. Tapi kalau Rasul harus menyampaikan apa saja yang disampaikan kepada Rasulullah, wajib disampaikan kepada umat, kepada manusia. Setelah Rasulullah resmi diangkat jadi Rasul, turun Jibril dari langit mendekat kepada Rasulullah, diajak Rasulullah ke padang Sahara. Dipukul padang Sahara tadi, Sahra, yani dengan sayapnya, maka keluarlah air. Kata Jibril, ya Muhammad, ya Rasulullah, bukan ya Muhammad, ya Rasulullah, if'al ma af'al, kerjakan apa yang saya kerjakan. Apa diajari apa sama Jibril alaihissalam? Rasulullah diajari cara berwudu. Jadi Jibril ngambil air dari pancuran yang keluar dari padang pasir tadi, berwudu Jibril, Rasulullah mengikuti jejaknya Jibril. Itu ajaran pertamanya Jibril, bagaimana Rasulullah disuruh berwudu. Kemudian diajari sholat 2 rakaat. Diwajibkan kepada Rasulullah waktu itu sholat 2 rakaat di siang hari dan di malam hari sebelum 5 waktu. Diajari sholat, setelah itu menghilanglah Jibril. Itulah. Jadi Rasulullah selalu mendekatkan diri sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mulai pertama jadi Rasul sudah diwajibkan tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dilanjutkan, inna laka fin nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Malam kau wajib tahajud. 50% dari malam wajib Rasulullah. Di siang hari kau punya waktu banyak ya Muhammad, kata Allah. Wahai Rasul, di siang hari kau punya waktu banyak untuk bertasbih. Wadhkur isma rabbika, dan ingatlah nama Tuhanmu. Watabattal ilaihi tabtila. Dan watabattal, tabattal ini putuslah hubungan duniamu ini secara total. Itu artinya tabattul dalam bahasa Arab. Yani inqati' ani dunya ila al-akhirah. Putuskan hubungan duniamu. Jangan kamu sekali-kali memikirkan dunia. Statusmu sekarang ini sudah menjadi siapa? Menjadi Rasul. Tidak ada waktu lagi kamu memikirkan dunia. Wa tabattal ilaihi tabtila. Dan hendaknya kamu menggunakan waktumu dari pagi sampai pagi kembali ini hanya berzikir kepada Allah Jalla fi'ulah. Itulah Rasulullah. Dari pertama, dari sebelum menjadi Nabi dan menjadi Nabi. Tapi setelah menjadi Nabi, setelah menjadi Rasul, Rasulullah di Mekah tidak iktikaf. Kenapa? Karena Masjidil Haram penuh dengan patung-patung, penuh dengan kesyirikan. Tapi Rasulullah yatabattal atau memutuskan hubungan dunia, bermunajat kepada Allah di rumahnya atau di Gua Hira
secara tidak ada batasnya, senantiasa. Itulah Rasulullah. Setelah jadi nabi, setelah hijrah, bukan setelah jadi nabi, setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah mempunyai Masjid Nabawi. Tidak pernah Rasulullah meninggalkan i'tikaf. I'tikaf ini hukumnya sunnah muakkadah. Tidak pernah Rasulullah meninggalkan i'tikaf di Madinah, mulai pertama datang Madinah sampai dipanggil kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah i'tikaf 10 hari terakhir Ramadan, 24 jam kali 10. Tidak pulang kecuali hanya mengambil bekal. Di Masjidin Nabawi Rasulullah membuat seperti kemah supaya lebih bebas, privasinya tidak terganggu, supaya bisa lebih fokus, lebih khusyuk. Jadi membuat kayak kemah. Di situ Rasulullah berada di situ dari pagi sampai pagi kembali, hanya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi i'tikaf ini apa? I'tikaf itu membatasi diri, tidak mikir apa-apa kecuali Allah. Ada masalah apa saja lupakan waktu i'tikaf. Jadi jangan seakan-akan kita ini mampu menyelesaikan masalah, Allah tidak mampu. Punya hutang, tidak punya uang, punya problem, punya semua masalah, di saat bermunajat sama Allah, hilangkan, lupakan semuanya itu. Yakinilah Allah akan menurunkan solusinya, tapi apa? Tapi pada waktunya. Jadi jangan kepikiran dengan masalah. Masalahnya ditinggalkan dulu. Sebagaimana kata sahabat Rasulullah, nahnu nukhallifu amra dunyana bini'alina. Kami kalau sudah masuk ke masjid, urusan dunia ini kami tinggal bersama sandal-sandal kami, kata Rasulullah. Itulah masjid. Masjid ini Baitullah. Ada satu orang di masjidnya Rasulullah nyari barang hilangnya. Jalan ke sana, jalan ke sini. Akhirnya tanya Rasulullah, ada apa? Katanya dia, ya Rasulullah, ini udawwir ala dhallati. Saya mempunyai barang hilang yang saya cari tidak ketemu-ketemu. Dijawab sama Rasulullah, ma raddallahu dhallatak. Mudah-mudahan barang hilangmu itu tidak ketemu. Itulah masjid. Masjid ini Baitullah. Jadi jangan di masjid nerima telepon, ya. Jangan di masjid ngobrol yang tidak ada artinya. Ini makruh karahiyah li tahrim, hampir-hampir menjadi haram. Kenapa? Allah memberi nama ini Baitullah. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifina wal-'akifina war-ruka'is sujud. Kata Allah, dan kami perintahkan kepada Ibrahim alaihi salam dan kepada Ismail alaihi salam, an tahhira baitiya, hendaknya kalian berdua mensucikan rumahku. Tentunya ini majazul aqli, al-majazul aqli, sesuatu yang tidak mungkin Allah membutuhkan tempat. Tapi ini hanya kiasan. Allah menamakan ini rumahnya Allah. Kata Allah, sucikanlah wahai Ibrahim dan Ismail baitiya, rumahku, lit-taifin. Untuk siapa? Untuk orang yang tawaf, wal akifina, dan orang-orang yang i'tikaf, war ruka'is sujud, dan orang-orang yang melaksanakan sholat. Jadi masjid ini mempunyai karamah, mempunyai kehormatan. Seperti sampean, ya, mohon maaf, diundang bupati, diundang menteri atau diundang presiden. Masa sampean masuk rumahnya presiden rokoknya belum dibuang, ya? Masa ngobrol sana sini, masa pakaiannya tidak rapi? Maka dari itu masuk masjid saja dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang terbaik. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Saat mau beribadah, pakailah pakaian yang baik, pakai minyak wangi. Kenapa? Ini Baitullah. Kalau orang masuk masjidnya saja sudah tidak menghargai, tidak mengagungkan, tidak memuliakan masjid, terus ingin doanya dikabulkan, mungkin Allahu alam, bisa jadi Allah mengabulkan karena Allah itu maha luas, maha pengasih. Tapi secara logis ini sesuatu yang agak jauh, ya. Jadi kita mengikuti apa yang diajarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-taifina wal-'akifina war-ruka'is sujud. Allah menamakan Masjidil Haram dan semua masjid itu rumahku, kata Allah. Baitiya, ini rumahku. Jadi kita di saat mengagungkan rumahnya Allah, kita berarti mengagungkan Allah karena Allah minta rumahnya diagungkan. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi begitulah. Apa tujuannya i'tikaf?
Iktikaf ini tujuannya apa? Untuk menjernihkan hati. Menjernihkan hati dari apa? Dari keraguan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dari kesyirikan, dari segala sesuatu, dari ragu-ragu sama Allah. Jadi tidak ada keraguan, membersihkan hati sebersih-bersihnya. Segala sesuatu itu sumbernya dari Allah. Nah, itu tujuannya iktikaf, menjernihkan hati. Kita tidak memikirkan segala sesuatu kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Betul manusia itu disuruh berusaha, tapi kalau tidak diberi sama Allah, meskipun berusaha bagaimanapun juga tidak akan diberi. Ada seorang ulama namanya Urwah ibn Udzainah. Urwah ibn Udzainah ini insyaallah salah satu perawi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Malik. Urwah ini dalam sebuah syairnya berkata, "Walaqad alimta anna rizqi alladhi ya'tini walladhi ghairu rizqi la ya'tini. As'alahu fa yu'annini tatallubuhu walau lam." Dia membaca, mempunyai syair. Kalian sudah tahu kata dia, rizkiku itu yang datang kepadaku. Kalau itu tidak datang kepadaku, berarti bukan rizkiku. Saya sudah berusaha mencoba mengejar rizki sampai capek saya, tapi nggak dapat juga. Di saat saya tidak kejar, kalau itu memang rizki saya, ya'ti inilah yu'annini, mendatangi aku tanpa usaha. Suatu hari Urwah ini jatuh miskin. Akhirnya dia ini ingat punya sahabat. Sahabatnya ini jadi raja. Kalau tidak salah namanya Walid bin Abdul Malik, kalau tidak salah. Pergi mendatangi Walid dengan tujuan apa? Mungkin diberi sesuatu, diberi hadiah, ya. Sampai di Syam, sampai di Damaskus, ibu kotanya waktu itu. Katanya sang raja tadi, "Wahai Urwah, apakah kamu ini Urwah?" Sahabat kecilnya, "Iya betul, saya Urwah. Kamu ini membuat saya tertawa. Adhaktani," katanya dia, "kamu membuat saya tertawa. Bukankah kamu yang mempunyai syair yang mengatakan rizki itu tidak usah dicari? Rizki itu kalau datang, ya datang. Kalau dikejar-kejar, meskipun dikejar, kalau bukan rizkimu, nggak akan kamu dapatkan. Bukankah kamu yang mengatakan syair seperti itu?" Qala bala, betul. Katanya sang raja tadi, "Kamu membuat saya tertawa. Kenapa kau jauh-jauh dari Madinah pergi ke Damaskus untuk menemui aku, kalau bukan untuk mendapatkan emas dan perak? Untuk apa?" Tersinggung Urwah tadi. Langsung diambil kudanya, ngejos kembali lagi ke Madinah Al-Munawwarah. Ulama besar ini Urwah. Sudah di malam hari sang raja ini kepikiran. Karena apa? Ini pengaruhnya besar. Jadi pemimpin itu kalau tidak bisa menjalin hubungan baik dengan ulama, bisanya berbahaya, ya. Akhirnya katanya sang raja, "Mana Urwah?" Kata orang-orang di sekelilingnya, "Berangkat sang raja, dia tersinggung dengan ucapanmu itu, kembali ke Madinah." Kepikiran sang raja ini, diambilkan uang, diambilkan emas, ditaruh di sebuah tempat, dikasihkan pembantunya. Dia bilang, "Kejarlah Urwah, berikan emas ini, jangan sampai dia sudah masuk dalam rumahnya di Madinah." Dikejar sekeras-kerasnya. Sama-sama naik kuda, sama-sama ahli menunggang kuda. Tapi tidak nutut. Sampai di Madinah, Urwah sudah sampai duluan. Tidak ketemu Urwah. Sampai di Madinah, tanya, "Di mana Urwah?" Mereka bilang ada di rumahnya. Didatangi rumahnya, diketuk, dibilang, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Ini ada pesan dari sang raja, monggo diterima." Ini diberi hadiah oleh sang raja. Apa kata Urwah? "Katakan kepada sang raja, rezeki itu tidak akan kemana. Meskipun saya di dalam rumah, kalau ini rezeki, ya rezeki saya. Buktinya saya waktu berada di Syam, berada di Damaskus, saya mencari rezeki tapi saya tidak dapat. Sekarang saya menyerah, tidak mencari, saya berada di rumah, ternyata rezeki itu yang datang kepadaku." Itulah salah satu doanya Rasulullah, "La mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd." Kata Rasulullah, kalau seandainya la mani'a lima a'tait, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah kehendaki, wa la mu'tiya lima mana'at, dan tidak ada yang bisa memberi kalau Allah tidak menyetujui,
wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tidak ada yang bisa, orang sebesar apapun bisa memberi manfaat kecuali kehendak Allah ingin memberikan manfaat kepada hamba tersebut. Jadi itu keyakinan. Jadi orang di saat i'tikaf itu tujuannya menjernihkan hati. Jadi membersihkan hati dari, biasanya manusia ini membanggakan diri terhadap kesuksesan dirinya. Biasanya manusia ini mengandalkan terhadap perbuatannya atau kekayaannya atau keahliannya atau kekuatannya. Di saat kita i'tikaf, kita hilangkan semuanya itu, kita hanya meyakini semuanya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah tujuan i'tikaf. Terus bagaimana caranya i'tikaf? Caranya i'tikaf itu pertama kita harus muslim. Tidak muslim tidak wajib i'tikaf. Kedua, dia harus orang yang waras atau al-aqlu awit tamyiz. Dia orang yang normal. Ya, atau anak yang belum dewasa, belum akil balik tapi sudah mumayyiz, boleh beriktikaf. Terus kita harus niat, nawaitul i'tikafa taqarruban ila Allah. Saya berniat i'tikaf mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Berapa lama waktunya? Menurut mazhab al-Imam Syafi'i wal Imam Hambali tidak harus 24 jam, tapi Imam Malik, Imam Abu Hanifah mensyaratkan i'tikaf itu minimal 24 jam. Tidak. Jadi dan Imam Syafi'i tidak, meskipun 1 jam boleh. Tapi yang penting apa? Benar-benar kita memutus hubungan dengan dunia hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya di mana? Tempatnya di masjid. Jadi jangan i'tikaf di luar masjid. Kecuali orang perempuan boleh i'tikaf dalam rumahnya. Tapi kalau orang laki di masjid yang dipakai sholat 5 waktu. Lebih afdal lagi kalau dipakai sholat Jumat, itu lebih afdol. Kayak Masjid Baitur Rahman, Masjid Muqarrabin, ya masjid-masjid yang dipakai untuk sholat 5 waktu dan sholat Jum'ah. Tapi kalau musola tidak dipakai sholat Jum'ah juga boleh dipakai i'tikaf. Yang penting dipakai sholat 5 waktu. Terus kita harus dalam keadaan suci waktu i'tikaf. Ya. Terus waktu i'tikaf kita tidak dianjurkan mengerjakan selain zikir. Sunnah-sunnahnya i'tikaf apa? Kita disunnahkan berpuasa. Kalau Ramadan ini puasanya wajib. Misalkan i'tikaf di luar Ramadan juga boleh. Tapi Rasulullah sunnah muakkadanya 10 hari terakhir Ramadan ini, karena di 10 hari terakhir ini ada malam Lailatul Qadar. Di i'tikaf kita dimakruhkan mengerjakan sesuatu, berkata yang bukan zikir. Ini hukumnya makruh, ngobrol. Tidak ada waktu. Ada jenazah, ada orang sakit, tidak keluar orang yang i'tikaf. Tidak mengikuti jenazah, tidak menghantarkan jenazah. Dia fokus sama hubungannya sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan i'tikaf bawa HP. Ini bukan i'tikaf. Jadi di masjid itu usahakan jangan menggunakan HP. Ya, khususnya di tempat yang dipakai sholat ini. Kalau kayak di luar-luar sana itu lain lagi. Nah, ini kenapa Allah mengatakan baiti, ini rumahku. Kita masuk rumahnya Allah, bagaimana perasaan kita? Kita harus mengagungkan rumahnya Allah sebagaimana kita masuk ke rumahnya orang-orang yang pangkat, kita agungkan mereka. Masa kita mengagungkan mereka lebih dari Allah Subhanahu wa taala? Itu sunnahnya i'tikaf. Makruhnya i'tikaf kita diam, tidak berbicara, tapi tidak berzikir. Ini hukumnya makruh. Karena di saat kita beriktikaf, kita bertasbih atau bertahlil atau bertahmid, pokoknya baca doa atau mengaji atau sholat sunnah. Nah, ini yang membatalkan iktikaf, kita keluar dari masjid bukan karena ada uzur. Jadi boleh keluar dari masjid untuk wudu, nah ini boleh. Tapi kalau tidak ada uzur syar'i, maka iktikaf kita batal. Kita harus mulai lagi. Juga tidak boleh kita mendekat kepada istri-istri kita di saat kita i'tikaf. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, kata Allah. Dan janganlah kalian mendekat ke istri-istri kalian di saat kalian sedang beriktikaf. Begitu Rasulullah SAW. Rasulullah dalam 10 hari terakhir tidak ketemu sama keluarganya. Hanya di masjid. Pulang hanya ngambil bekal makanan. Habis itu kembali lagi ke dalam kemahnya yang berada di dalam masjid. Kemah kecil. Jadi atau mungkin sekarang ini mungkin dikasih batas, sudah dibuatkan ya, kayak kain-kain lah, statusnya sudah menutup.
Nah, seperti itu. Supaya kita betul-betul konsentrasi, melepaskan hubungan kita dengan dunia secara total. Tidak kita ketahui apa yang terjadi tentang dunia ini, kita tidak mau tahu. Kita tidak ingin mengetahuinya. Nanti Allah Subhanahu wa taala yang menyelesaikannya. Di saat kita sudah selesai i'tikaf, keluar dari masjid, sudah kita boleh lagi mengurusi urusan dunia kita. Tapi di saat kita beriktikaf, kita fokus total. Wa tabattal ilaihi tabtila. Itu artinya tabattul. Wanita seperti Sayyidah Maryam alaihissalam, ibunya Nabi Isa, itu dijuluki Al-Batul. Kenapa? Maryam Al-Batul, Al-Azra Al-Batul. Karena dia tidak memikirkan dunia, memikirkan akhirat saja. Bukan Nabi Sayyidah Maryam itu, ibunya Nabi Isa. Tapi karena saking fokusnya terhadap ibadah, sampai makanannya diberi sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di mihrabnya itu tahu ada makanan. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Saking dekatnya sama Allah. Wanita kedua yang dijuluki Al-Batul, yaitu orang yang memutuskan hubungan diri dengan dunia demi akhirat, adalah putri Rasulullah yang bernama Fatimah Zahra. Dipanggil Az-Zahra Al-Batul. Az-Zahra yang menyejukkan penduduk langit. Bintang itu dibilang An-Nujumuz Zahira, bintang yang menyinari, menyenangkan penduduk bumi karena berkelap-kelip. Kalau perempuan dibilang Az-Zahra. Sayyidah Fatimah karena saking banyaknya ibadahnya, malaikat yang di langit itu senang melihat banyaknya ibadah. Dalam riwayat ini Rasulullah yang memberi julukan itu. Al-Batul yang memutuskan hubungan dari dunia, tidak memikirkan dunia, hanya memikirkan akhirat. Rasulullah diwajibkan seperti itu. Wa tabattal ilaihi tabtila. Kita tidak bisa mengikuti 100% sunnahnya Rasulullah, sangat berat sekali. Tapi minimal kita mengikuti semampu kita. Kita tidak bisa i'tikaf 24 jam, ya i'tikaf 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tidak bisa i'tikaf sama sekali karena sakit. Ya di rumah kita mengamalkan amalannya orang i'tikaf. Tidak banyak bicara. Hanya berzikir kepada Allah, khususnya 10 hari bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini bisa dapat Lailatul Qadar. Ini ada satu pertanyaan dari Ta'mir Masjid Baitur Rahman. Silahkan. Kalau tidur itu tidak apa-apa. Karena tidur itu bukan berarti dia tidak mukallaf. Orang yang tidur itu rufi'al qalamu an thalath. Termasuk salah satu orang tidur. Orang tidur tidak dihisab. Jadi kalau waktunya tidur ya tidur. Tidak harus tidak tidur i'tikaf itu. Tapi di saat kamu bangun, jangan mengerjakan sesuatu yang di luar zikir. Jangan lagi waktu i'tikaf. Waktu di masjid saja, orang masuk masjid itu ada etikanya. Ya, masjid itu mempunyai harga diri, mempunyai kehormatan di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tidak menghormati silahkan, ya lihat saja nanti nasibnya, kan begitu. Segala sesuatu itu akan ditunjukkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi masjid itu mempunyai kehormatan tersendiri. Karena ini disebutkan kepada mulai zamannya Nabi Ibrahim, bukan mulai zaman sekarang, mulai zamannya Rasulullah. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya. Wahai Ibrahim, wahai Ismail, sucikanlah rumahku. Baitiya kata Allah, rumahku. Allah tidak membutuhkan rumah. Allah yang menciptakan langit dan bumi, tapi Allah menisbahkan kepada dirinya ta'ziman lil masajid. Karena Allah ingin menunjukkan ini tempat yang termulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Disinilah disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ya. Marilah kita berdoa bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita semuanya yang hadir dan yang mendengarkan pengajian ini. Mudah-mudahan semuanya kita diberi kesempatan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna min ar-rashidin. Allahumma arina al-haqqa haqqan fanattabi'ah وأرنا الباطل باطلا فنجتنب برحمتك يا أكرم الأكرمين. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرت وعافيت. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأم وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.